Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah tiba kembali pada bulan yang baru di tahun 2022 ini, yaitu di bulan Juli. Dan tema renungan kita di sepanjang bulan ini adalah Dia akan memanggil, aku akan menjawab. Hari ini renungan pagi kita Jumat 1 Juli 2022 dengan judul Panggilan Allah untuk berdoa, carilah Tuhan senantiasa. Ayatnya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristus. Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa iman akan melaksanakan dalam jiwa permohonan segala sesuatu yang dimintanya. Untuk keampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya. Kita boleh minta dan janjinya adalah kamu akan menerima. Bila pikiran manusia dihubungkan dengan pikiran Allah yang terbatas dengan yang tidak terbatas, pengaruh pada tubuh dan pikiran dan jiwa tidak ada batasannya. Dalam hubungan itu didapati pendidikan yang paling tinggi. Itulah cara Allah sendiri untuk memperkembangkan. Tidak semua maksud dan tujuanmu yang baik akan menyanggupkan engkau melawan kejahatan. Engkau harus menjadi pria dan wanita yang penuh dengan doa. Permohonanmu janganlah redup kadang-kadang dan tersendat-sendat, tetapi sungguh-sungguh tabah dan menetap. Tidak selamanya perlu tunduk kepala dan bertelut untuk berdoa. Tumbuhkanlah kebiasaan bercakap-cakap dengan juru selamatmu apabila engkau sendirian, sementara engkau sedang berjalan dan sementara engkau sibuk menghadapi tugas sehari-hari. Biarlah hatimu tetap terangkat secara diam-diam untuk pertolongan, untuk terang, kekuatan dan pengetahuan. Biarlah setiap napas itu adalah doa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah renungan kita pada saat ini. Bagaimana panggilan Tuhan untuk kita senantiasa mencari Dia. Dan firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa sungguh tidak sulit untuk kita dapat menemukannya. Karena kita hanya sejauh doa di antara umat-umatnya dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam hal berdoa inilah sekarang kita ditekankan untuk selalu menjalin hubungan. Bukan hanya waktu-waktu tertentu atau di saat-saat penting saja untuk kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Tetapi hidup kita sepenuhnya haruslah di dalam doa. Secara praktek seharusnya kita merasa bahwa kita tidak pernah berpisah daripada Tuhan. Dia selalu ada dekat dengan kita. Dan tentunya yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah bercakap-cakap dan juga berbicara kepadanya. Tuhan juga menyebut kita sebagai sahabatnya. Maka tentunya kita berbicara kepadanya seperti sahabat yang menaruh percaya dan yakin sepenuhnya kepadanya. Oleh karena ia sudah membuktikan sebagai sahabat yang sejati, mati untuk menebus saudara dan saya. Semoga kita merasakan keeratan yang lebih baik lagi dalam hubungan bersama dengan Tuhan, sehingga di sepanjang hari-hari kita merasa damai dan aman di dalam naungan kasih-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa kami dapat bersyukur kembali, memuji dan memuliakan Tuhan dalam semua berkat-berkat yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami Bapa. Semoga itu semua membuat kami juga semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Bahkan pekabaran lewat renungan pada saat ini yang meyakinkan kami Tuhan bahwa Engkau tidak pernah jauh dari hadapan kami. Engkau selalu dekat sebagai seorang Bapa, sebagai seorang sahabat yang peduli, demikian juga sebagai penebus yang tidak ingin membiarkan kami untuk jatuh di dalam dosa. Biarlah kami merasakan itu, sehingga keakraban
kedekatan kami nyatakan di dalam doa setiap saat. Karena kami percaya itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah di sepanjang hari ini kami akan hidup di dalam doa. Memberkati kami, umat-umat Tuhan, di dalam kesehatan ya Tuhan. Demikian juga umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah. Tuhan akan menguatkan mereka yang membutuhkan kekuatan secara mental, secara rohani, keputusasaan yang menghimpit kehidupan mereka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan tantangan ini ya Bapa. Biarlah kehadiran Tuhan menjamah hati mereka, memulihkan dan menguatkan mereka. Dan bagi umat-umat Tuhan yang menghadapi permasalahan secara ekonomi, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan tunjukkan yang terbaik. Bukakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga yang menghadapi permasalahan dalam hidup rumah tangga, hubungan suami istri, berikanlah kedamaian dan urapan bagi mereka Bapa untuk tetap mengingat kasih yang mula-mula. Dan juga ya Tuhan, pulihkanlah hubungan keluarga, baik antara anak-anak bersama dengan orang tua, sehingga kedamaian, sukacita tercipta dalam hidup rumah tangga sebagai Eden kecil di dalam dunia ini. Hamba-Mu berdoa khusus bagi orang-orang muda yang hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi, yang menghimpit mereka untuk jauh daripada Tuhan, dan membuat mereka juga hidup di dalam keberdosaan. Biarlah kuasa Tuhan menolong mereka, untuk menyadarkan dan juga menuntun untuk membuat mereka ya Bapa peduli kepada hal-hal rohani dan membuat mereka juga akan dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini, serta mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.